Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Purwanti, NIM PPG 229031495028. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi Ilmu Pengetahuan Alam LPTK Universitas Negeri Makassar. Saat ini yang akan saya tampilkan adalah surat keterangan bebas studi dan formulir pendaftaran uji kinerja. Demikianlah perkenalan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dani, siapkan teman-temannya dan pimpin doa. Siap, Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Bagaimana dengan keadaan pakaiannya? Apakah semua sudah rapi? Nah, sekarang bagaimana suara ibu? Apakah sudah kedengaran? Sudah. Bagaimana dengan tampilan PPT-nya? Sudah kelihatan? Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita pada saat proses pembelajaran? Nah, siapa yang bisa tunjuk tangannya? Ya silakan, kita loka. Seluruh warga kelas yang membuat keributan akan dikenakan sanksi membersihkan ruangan kelas. Iya, berarti nanti kalau ada yang membuat keributan akan disanksi dengan membersihkan kelas. Kemudian siapa lagi? Mutifanasa. Seluruh warga kelas wajib berbicara sopan. Nah, seluruh warga kelas wajib berbicara dengan sopan. Nah, pada pembelajaran hari Selasa kemarin, kita mempelajari tentang organ sistem pencernaan. Nah, apakah masih ingat sistem organ apa saja? Silakan yang bisa tunjuk tangan. Nah, silakan Puput. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus berjari, usus besar, rektum, dan anus, Bu. Iya, benar. Nah, sekarang ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan tunjuk tangan. Nah, silakan Suci. Organ pencernaan tambahan terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, berarti organ tambahan itu terdiri dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, pada hari ini kalian tadi pergi sekolah, apakah sudah makan? Sudah. Apakah sudah mandi? Sudah. Apakah sudah gosok gigi? Sudah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya pencegahannya. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Contohnya, kalian dapat menjaga saluran dan organ pencernaan dan bagaimana cara kita mencegah terjadinya penyakit atau gangguan tersebut. Pembelajaran kita pada hari ini
dengan model problem based learning. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kajian pustaka dan diskusi kelompok pada aktivitas LKPD 4.3 tentang gangguan pencernaan dan upaya pencegahannya, peserta didik dapat menganalisis berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kajian pustaka dan diskusi kelompok pada aktivitas LKPD 4.3 tentang gangguan pencernaan dan upaya pencegahannya, peserta didik dapat menyimpulkan hasil analisis berupa ulasan upaya-upaya menjaga kesehatan pencernaan manusia. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyaksikan video. Kemudian dari video itu, kalian akan mengidentifikasi penyebab gangguan apa yang ada pada video tersebut. Nah, kemudian setelah kalian diskusi kelompok, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kalian akan membuat kesimpulan. Nah, pada hari ini kita akan melakukan penilaian sikap berupa kerjasama kelompok, kemudian tanggung jawab, dan juga kita melakukan tes awal dan tes formatif untuk penilaian pengetahuan. Kemudian pada penilaian keterampilannya, Ibu akan menilai tentang diskusi kelompok, presentasi kalian, dan sebagainya. Nah, untuk tahap awal, Ibu akan membagikan tes awal yang akan kalian kerjakan, 5 soal. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian, jadi kalian kerjakan sepengetahuan kalian. Nah, dalam waktu 5 menit. Sudah, waktunya 5 menit sudah selesai. Silakan kalian kumpulkan. Nah, baiklah, untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan pada video berikut. Guys, kamu masih ingat gak sih dengan Arya, bocah 10 tahun yang dulunya terkenal karena obesitas? Di usia 10 tahun, ia memiliki berat badan abnormal seberat 193 kg. Coba lihat penampilannya sekarang, sangat berubah drastis. Nah, perubahan berat badan ini bukan tanpa usaha. Di balik kesuksesannya menurunkan berat badan, Arya juga tim medis dan seorang penerbangan. Mau tahu seperti apa? Langsung simak ya. Nah, dari video pembelajaran yang telah kalian lihat, apa yang bisa kalian ambil? Yang kalian ketahui? Silakan yang angkat tangannya. Nah, silakan. Apa penyebab Arya mengalami obesitas? Apa penyebab Arya mengalami obesitas? Nah, yang lain? Ya, Felix Sanjaya. Ternyata saya gemuk.
Mengapa Arya gemuk? Nah, kemudian ada lagi yang lain? Ya, silakan Riyandi. Aktivitas apa yang kita lakukan agar tidak mengalami sakit seperti Arya? Nah, aktivitas apa yang kita lakukan supaya kita tidak mengalami penyakit seperti Arya yang kegemukan atau obesitas? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan kalian, kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk sekarang Ibu akan bagi dulu kelompok kalian. Kalian dengarkan, kelompok 1, Hitaloka, Kaila, Monik, dan Dani. Jadi nanti kelompok 1 pindah ke sebelah kanan Ibu. Kemudian kelompok 2, Puput, Tasa, Wawan, dan Riyandi. Kelompok 3, Violin, Felix, Sanjaya, Suci, Baim, dan Kasih. Kemudian kelompok 4, Hafiz, Setiawan, Hafiz Saputra, Suryanti, dan Zeti. Nanti kelompok 5, Muti Vanasa, Sahira, Fitri, dan Abdul Baron. Kelompok 6, Excel, Gesa, Dewi, Ade, Rizky. Nah, sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Mengisi atau mengerjakan LKPD, yang pertama kalian tulis kelompoknya, kemudian kalian tulis kelasnya, kemudian nama-nama kelompok. Kalau sudah, kalian lanjutkan ke langkah kegiatan. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mengamati dan menganalisis masalah yang ditampilkan di video tersebut. Nah, apa yang terjadi pada Arya? Jadi kalian tulis apa yang terjadi pada Arya. Nah, kemudian yang nomor 2, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab yang dialami oleh Arya? Nah, dijawab. Kemudian yang B, bagaimana upaya kita supaya tidak mengalami kondisi seperti Arya? Nah, kemudian kalau sudah dijawab, kalian isi tabel pengamatan berdasarkan hasil studi literasinya. Bagian A, nama gangguan pencernaannya. Nah, kemudian gejalanya. Kemudian upaya menanggulanginya. Nah, kalian lihat, kalian isi. Kemudian setelah kalian isi, kalian buat kesimpulan dari diskusi kelompok kalian. Nah, dari penjelasan LKPD 4.3, apakah ada yang belum dimengerti? Sudah? Kalau sudah, kalian silakan kerjakan diskusi kelompok. Jika ada yang tidak diketahui, kalian bisa bertanya ke Ibu. Nah, mulai sekarang kita diskusi kelompok dalam waktu 30 menit.
Baiklah, kita akan presentasikan. Kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, silakan. Silakan sebut. Apa yang terjadi pada Arya? Arya mengalami obesitas. Apa penyebab yang dialami oleh Arya? Disebabkan karena konsumsi makanan berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Bagaimana upaya kita supaya tidak mengalami kondisi seperti Arya? Dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Nah, dari 3 jawaban, ada yang menanggapi? Silakan, kelompok. Ya, kelompok 1. Sama, Bu. Jawabannya sama dengan kelompok 2. Jawabannya sama, coba dibacakan. Apa yang terjadi pada Arya? Arya mengalami obesitas. Apa penyebab yang dialami oleh Arya? Disebabkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan kurangnya melakukan olahraga. Juga bisa disebabkan faktor keturunan, efek samping obat-obatan, dan komplikasi dari penyakit tertentu. Bagaimana upaya kita supaya tidak mengalami kondisi seperti Arya? Dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Nah, berarti ada tambahan ya. Nah, kelompok yang lain? Kelompok 5 sama? Kelompok 6? Sama? Oke. Sekarang ke bagian mengisi tabel pengamatan. Kelompok yang ingin mempresentasikan kelompok berapa? Silakan angkat tangannya. Silakan kelompok 5, 6. Nama gangguan pencernaan. Gejalanya peradangan atau iritasi pada lambung, nyeri pada perut bagian atas, sakit terasa panas, mual dan ke lambung. Upaya penanggulangannya dengan cara makan teratur, makan secukupnya, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Hepatitis flu. Gejalanya flu, sakit otot dan persendian, demam, diare dan sakit kepala. Upaya penanggulangannya mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan dan minuman hingga matang, menggunakan alat makan yang bersih dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karies gigi. Gejalanya gigi berlubang. Upaya penanggulangannya, upaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pemeriksaan gigi secara teratur. Diare, perut terasa mules, tinja, ancur, buang air besar, air atau bahkan berdarah, bahkan dehidrasi, pusing, lemas dan kulit kering. Upaya mencegah diare adalah selalu menjaga kebersihan diri dan makanan serta hindari konsumsi makanan dan minuman air yang tidak dimasak hingga matang. Konstipasi, fases keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi di antaranya adalah tidak sering menahan buang air kecil, air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Nah, kelompok yang lain, ada yang ingin menambahkan? Kalau kelompok 6, sakit mah, hepatitis, karies gigi, diare dan konstipasi. Ada yang ingin menambahkan? Yang sama? Yang kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Penyakit yang tidak ada di kelompok 6 bisa kalian sebutkan. Kelompok 5? Ya, berarti ke 6-6-nya sama. Kita lanjutkan ke bagian kesimpulan. Nah, kelompok yang ingin mempresentasikan hasil kesimpulannya, silakan.
Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan bacakan. Jadi kita harus makan makanan yang sehat dan mengandung banyak vitamin agar kesehatan pencernaan lebih lancar dan tidak mengalami penyakit berupa mah, diare, tifus, usus buntu, sembelit, dan kekurangan gizi. Nah, kalau yang lain yang ingin menanggapi, silakan kelompok 1. Kesimpulan 1. Obesitas. Gejalanya berat badan berada di luar batas ideal, penumpukan lemak di beberapa area tubuh, mudah lelah dan banyak keringat. Upaya penanggulangannya dengan berolahraga dan mengatur pola makan. 2. Karies gigi. Gejalanya sakit gigi, gigi sensitif, dan noda yang berwarna hitam terlihat pada permukaan gigi. Upaya penanggulangannya dengan cara menggosok gigi minimal 2 kali sehari dan berkumur-kumur dengan air larutan garam. 3. Mah. Gejalanya yaitu nyeri pada perut bagian atas, mual, gemuk, dan muntah. Upaya penanggulangannya dengan cara makan teratur dan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan. 4. Konstipasi. Gejalanya frekuensi BAB lebih jarang dari biasanya, tinja sulit keluar, dan tinja terlihat kering. Upaya penanggulangannya yaitu tidak sering menahan BAB dan memakan makanan yang berserat. 5. Diare. Gejalanya sering BAB, tinja yang terlihat encer, dan perut terasa mulas. Upaya penanggulangannya itu dengan cara menjaga kebersihan diri dan makanan, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak dimasak hingga matang. Nah, itu adalah tanggapan dari kelompok 1. Kelompok yang lain? Silakan. Kelompok 6? Ya, silakan Excel. Gastritis. Upaya penanggulannya dengan cara makan teratur, makan secukupnya, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Hepatitis. Upaya penanggulannya dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memasak makanan dan minuman hingga matang, menggunakan alat makan yang bersih, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karies gigi. Upaya penanggulannya dengan cara memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Pemeriksaan gigi secara teratur. Diare. Upaya penanggulannya dengan cara selalu menjaga kebersihan diri dan makanan dan minuman air yang tidak dimasak hingga matang. Konstipasi. Upaya penanggulannya dengan cara tidak sering menahan buang air besar. Makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Nah, dari 3 kelompok, ada yang ingin menanggapi lagi dari ketiga kelompok yang sudah presentasi? Tidak ada? Nah, berarti yang pertama, gangguan yang pertama adalah karies gigi atau gigi yang berlubang. Gejalanya? Apa gejalanya? Gigi berlubang. Kemudian ada hitam. Sakit gigi. Kemudian cara pencegahannya? Ya, menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Kemudian berkumur dengan larutan garam atau air hangat. Kemudian tifus. Ini disebabkan oleh bakteri Salmonella. Nah, bakteri ini menyerang dinding usus. Gejalanya tubuh menggigil, lemah, mual, demam tinggi. Nah, kemudian cara pencegahannya dapat dihindari dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman serta istirahat yang cukup. Nah, kemudian batuk empedu.
Ini disebabkan oleh meningkatnya kandungan kolesterol sehingga garam empedu dan fosforoid tidak mampu melarutkannya. Akibatnya kolesterol akan mengkristal dan membentuk batu empedu. Cara pencegahannya: minum air yang cukup dan menghindari makanan yang berkolesterol tinggi. Kemudian MAH atau gastritis. Ini penyebabnya kandungan HCl meningkat, makanan tidak higienis, mengonsumsi alkohol, kemudian pola tidur yang tidak teratur dan stres. Cara pencegahannya: makan secara teratur, menjaga kebersihan makanan, istirahat yang cukup, tidak stres, dan mengonsumsi obat penetral asam. Kemudian hepatitis. Ini penyebabnya infeksi virus pada hati. Cara pencegahannya: selalu menjaga kebersihan makanan, menjauhi kontak dengan penderita hepatitis. Diare ini disebabkan oleh iritasi dinding usus halus. Kemudian mengonsumsi makanan yang tidak higienis. Cara pencegahannya: menjaga kebersihan makanan, kemudian minum oralit, dan minum obat melawan infeksi bakteri. Kemudian konstipasi atau kesulitan buang air besar karena feses mengeras. Ini penyebabnya kurang makanan yang berserat, kurang minum air putih. Kemudian cara pencegahannya: rutin makan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Kemudian banyak minum air putih. Kemudian gangguan appendicitis. Ini adalah sakit usus buntu. Kondisi di mana infeksi terjadi di umbai cacing. Dalam kasus ringan dapat sembuh tanpa perawatan. Bila tidak terawat akan menyebabkan kematian pada penderita. Nah, kemudian appendicitis ini terjadi jika ada sisa makanan yang terjebak tidak dapat keluar dari umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing akan membusuk dan akan timbul peradangan hingga menjalar ke usus buntu, yang sering kita sebut dengan penyakit usus buntu. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang tidak kalian pahami? Yang belum dipahami? Tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Semuanya sudah kita lakukan? Sudah paham, Bu? Sudah paham. Puput? Sudah. Nah, sekarang dari pembelajaran kita pada hari ini, apa manfaat yang bisa kita ambil? Manfaatnya, silakan. Dapat mengetahui macam-macam gangguan sistem pencernaan dan cara pencegahannya. Dapat mengetahui macam-macam gangguan sistem pencernaan dan cara pencegahannya. Kemudian ada lagi manfaat yang selainnya? Oke, silakan. Dapat mengetahui macam-macam gangguan sistem pencernaan. Dapat mengetahui macam-macam sistem pencernaan dan cara mengatasinya jika terjadi penyakit atau gangguan sistem pencernaan tersebut. Nah, sekarang untuk selanjutnya LKPD-nya dikumpulkan, Ibu akan menilai. Semua kelompok sudah tuntas ya, tapi pasti ada yang tertinggi nilainya. Itu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dengan nilai 92,75. Kemudian untuk selanjutnya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini,
Eh, yang pertama adalah gangguan pada sistem pencernaan. Ini yang pertama tadi adalah obesitas. Nah, kemudian setelah obesitas ada apa lagi? Karies gigi atau gigi yang berlubang. Kemudian sakit mah. Kemudian hepatitis. Kemudian apa lagi? Kemudian konstipasi. Nah, jadi bagaimana cara kita upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang pertama, Punya makanan dengan baik. kunyah makanan dengan baik. Nah, tidak perlu sampai 32 kali, tapi harus lebih dari 15 kali kunyah baru ditelan. Kemudian apa lagi? Konsumsi makanan yang berserat. Apa contohnya makanan yang berserat? Sayur dan buah-buahan. Kemudian minum air putih yang banyak. Kemudian hindari makanan dan minuman yang dingin. Nah, ini nih. Nanti kalau ke kantin harus beli air apa? Air putih, jangan minum es. Kemudian yang kelima, makan secara teratur. Jadi pagi sebelum ke sekolah harus sarapan di rumah. Nah, kemudian mengatasi stres. Kemudian jaga kebersihan. Nah, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan soal tes formatif. Nah, kalau tadi sudah soal awal, sekarang soal yang kedua. Bagikan. Kalian tulis nama dan kelasnya. Silakan kalian kerjakan, tulis nama dan kelasnya. Nah, dalam waktu 5 menit. Sudah selesai. Kalau sudah silakan ditunjukkan. Untuk pembelajaran kita hari Selasa depan, kalian pelajari tentang zat aditif. Halaman 211 buku siswa kalian. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak ada pembelajaran pada hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.